wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizoni wa hafizukumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan tentang keterkaitan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa dakwah para nabi seluruhnya itu ada dua garis besarnya. Kalau saya rinci ada tiga garis besarnya. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak karimah. Jadi semua para nabi itu garis besar dakwahnya tiga itu. Kalau di buku ini dua, karena syariat dan akhlak digabung. Nah, kalau saya lebih suka merinci, jadi ada tiga: akidah, syariah, dan al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Fa'ammal aqidatu, maka adapun akidah, falam yakhtalif matmunuha mundu bi'sati adama ila bi'sati khatamin nabiyyina, itu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun masalah akidah, isinya, materinya itu tidak ada perbedaan sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akidah yang sama, tidak ada perbedaan. Makanya kalau sampai terjadi perbedaan antara akidah
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan akidah Nabi sebelumnya misalnya, itu pasti ada penyimpangan. Itu pasti ada penyimpangan. Ya sambil contoh misalnya, semua Nabi mengajarkan tauhid wahdaniyatullah, mengesahkan Allah. Nah, kok kemudian ada yang menganggap ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu berarti pasti ada yang telah lancang merubah itu ya. Pasti yang telah lancang merubah itu. Belum lagi nanti perubahan-perubahan yang lain, seperti digantinya pohon kurma jadi pohon cemara, itu kan lancang ya, mengganti pohon kurma menjadi pohon cemara misalnya. Air yang memancar diganti dengan salju ya. Itu kan lancang merubah. Berita yang disampaikan berkaitan dengan air yang memancar kok diganti dengan apa? Salju. Kebun kurma diganti dengan kandang kambing misalnya, itu kan lancang sekali merubah kandang kambing, kebun kurma menjadi apa? Kandang kambing. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya. Tapi yang pokok tadi, ketika ada yang melanggar ketentuan secara garis besar, di mana semua para nabi itu mengajarkan tauhid misalnya. Innama hiyal imanu biwahdaniyatullah wa tanzihihi an kulli ma la yaliqu bihi minas sifat. Bahwasanya akidah ini berkaitan dengan mengimani keesaan Allah, wa tanzihihi, dan membersihkan atau mensucikan Allah dari segala hal yang tidak patut untuk Allah berkaitan dengan sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, disematkan kepada Allah, padahal itu tidak seperti itu Allah itu. Makanya berkaitan dengan wahdaniyatullah, keesaan Allah, ketika ada yang mengatakan bahwa Allah punya anak, maka ini pensifatan kepada Allah yang tidak benar, karena Allah suci dari semua anggapan itu. Makanya dikatakan dalam banyak ayat, subhanallahi amma yasifun, atau subhanallahi amma yusyrikun. Allah itu maha suci dari apa yang mereka persifatkan oleh orang-orang kafir itu, atau oleh orang-orang musyrik itu. Dan Allah juga maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Makanya dalam Islam prinsipnya saya kira jelas, bahwa Allah itu tidak hanya qul huwallahu ahad, tapi Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini yang menarik terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Maka kita tidak boleh menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah. Karena kalau kita menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, berarti apa? Syirik, telah menyekutukan Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Karenanya kita tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu tidak boleh. Wal imanu bil yaumil akhir, dan termasuk akidah para nabi seluruhnya itu mengajarkan mengimani hari akhir. Wal hisab, dan hisab, wal jannati, dan jannah, wan nari, dan neraka. Jadi semua itu merupakan akidahnya para nabi, itu mengimani adanya hari akhir dan kehidupan hari akhir. Semua para nabi itu, semua para nabi. Kok kemudian ada orang yang mengabarkan bahwa akhirat itu tidak ada, atau kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Maka itu adalah berita yang bohong. Kenapa? Karena seluruh para nabi mengabarkan adanya kehidupan setelah kematian. Dalam keyakinan seluruh para nabi, saat ini kita tinggal di satu tempat yang namanya ardun, bumi. Bumi ini punya sifat kehidupan dunia. Dunia dikata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Nah, sebelum alam dunia ini kita tinggal di alam rahim. Semua para nabi menjelaskan sebelum alam rahim kita berada di alam namanya alam azali. Semua para nabi itu mengajarkan bahwa kita sebelum di dunia ini kita tinggal di alam namanya alam azali. Alam azali, alam ketika kita berupa ruh tanpa badan. Itulah yang sejatinya kita. Jadi kita sebagai ruh itu seusia semua kita ini.
Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu, ketika ditampakkan kepada Nabi Adam semua keturunannya, ruhnya itu ditampakkan kepada Nabi Adam seperti koloni semut. Nabi Adam pernah melihat kita, Pak, Nabi Adam itu. Cuma sebagai ruh saat itu tanpa jasad. Karena dalam riwayat itu saya baca dalam kumpulan sahih hadis qudsi ya. Jadi kalau nggak hasan sahih hadisnya, Nabi Adam tertarik pada satu cucunya. Dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam, ini bagus bocah ini. Siapa ya Allah? Kata Allah, itu Daud. Bagus ya, ya bagus kata Allah. Cuma umurnya pendek kata Nabi Adam. Kata Allah dalam hadis qudsi itu ya. Saya ulang nanti pernyataan saya ini bisa dicek dalam kumpulan sahih hadis qudsi, ada di situ. Cuma umurnya pendek 40 tahun kata Allah dalam hadis itu. Kata Nabi Adam, boleh enggak ya Allah saya sumbang pakai umur saya? Kata Allah boleh. Akhirnya disumbang oleh Nabi Adam 60 tahun. Sehingga usia Nabi Daud genap 100 tahun. Begitu Nabi Adam usianya 1000 tahun dalam hadis qudsi itu 1000 tahun. Pas usia 1000 tahun kurang 60 tahun malaikat maut datang. Kata Nabi Adam, "Loh, kok wis teko? Kok udah datang? Kan belum waktunya." Kata malaikat maut, "Panjenengan lupa ya?" Lupa apa kata Nabi Adam? Lupa bahwa yang 60 tahun sudah disumbangkan ke Nabi Daud. Kalau bahasa kita, astagfirullah, lupa saya kata. Nah, itu awal mula manusia lupa itu ya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam itu wafat di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Ini cerita ini, riwayat ini ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Allahu Akbar. Jadi istilah umur ditambah secara kuantitas itu ya ada. Itu ada dalam hadis berkaitan dengan alam azali, ketika kita semua berupa roh. Itu di sana dimungkinkan ternyata negosiasi itu yang nggak berlaku negosiasi itu kalau ajal sudah datang, itu nggak berlaku negosiasi. Baik, berarti alam azali, alam rahim, alam dunia, masuk berikutnya alam barzah. Di barzah itu ada kehidupan, jadi bukan tidak ada kehidupan, ada kehidupan di barzah itu. Diriwayatkan kalau dalam hadisnya Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur riwayatannya kata Imam Al-Qurtubi bahwa di dalam barzah itu nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau siksa kubur Allah gambarkan dalam Al-Qur'an diantaranya di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 46 itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi menceritakan keadaan Fir'aun sekarang dan bolo-bolonya. Fir'aun dan bolo-bolonya sekarang itu di barzah. Apa kata Allah dalam ayat itu? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Dan pada hari kiamat nanti Allah perintahkan malaikat untuk mengatakan masukkan Fir'aun dan pasukannya ke dalam neraka. Itu di Al-Mu'min surah ke-40 ayat 46 itu. Nah, ayat ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tadi riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Orang itu akan mengalami yang namanya fitnah kubur, kecuali dia bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur. Itu kalau lulus Allah berfirman, buka lorong tembus surga, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau nggak lulus, Allah perintahkan kepada malaikat agar dibuka lorong pintu tembus neraka, sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Menarik dalam riwayat dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu pas ditampakkan nikmat kubur itu dan dirasakan nikmat kubur itu, si ahli kubur ini lari. Kata malaikat, mau kemana? Mau kemana? Saya mau kembali ke dunia, mau ngasih tahu keluarga saya. Ternyata di barzah itu enak katanya. Ternyata di barzah itu enak karena dapat merasakan nikmat barzah itu. Kata malaikat, enggak usah, sampai tidur aja kata malaikat. Ya, di antara nikmat kubur itu tidur. Di surga enggak ada nikmat tidur. Kasur ada, tidur enggak ada di surga. Kata para ulama karena tidur itu saudaranya mati. Sementara di surga nggak ada mati.
Di neraka juga nggak ada mati. Jadi nikmat tidur nggak ada. Kalau dikubur, nikmat tidur itu ada. Sehingga dalam riwayat itu dikatakan akhirnya ahli kubur ini ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Nggak pakai baru ya, pengantin aja nggak pakai baru. Dulu guru saya menerjemahkan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saat itu saya masih jomblo Pak, membayangkan pengantin baru tidur itu enak gitu. Bayangan saya Pak. Begitu saya menikah pas jadi pengantin baru ternyata nggak bisa tidur Pak. Ya berarti terjemahannya salah itu terjemahannya. Iya, begitu jadi pengantin baru itu nggak bisa tidur ternyata Pak. Iya, terus kemelutek, umek, gak karu-karuan. Nah singkat kata singkat cerita, yang betul terjemahannya adalah tidur seperti tidurnya pengantin. Jadi bukan tak pakai baru ya, tak pakai apa? Baru. Kalau baru beda. Oh lanjut. Nah itu barzah. Di barzah itu sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Jadi setelah barzah itu ada kiamat. Ini semua nabi mengabarkan sama Pak. Setelah barzah nanti ada apa? Kiamat. Setelah kiamat ada hari kebangkitan. Semua nabi mengabarkan itu. Dan pada saat kita dibangkitkan itu Allah ceritakan di surah Az-Zalzalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia itu dikeluarkan dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya itu maknanya macam-macam. Jadi kata tunggal tapi maknanya jamak. Jadi syatta itu saja artinya udah macam-macam. Allah pakai kata jamak, ashtata. Kira-kira apa terjemahan yang pas itu? Kalau kata tunggalnya saja artinya macam-macam. Nah ini kok Allah pakai jamak, terjemahan yang pas apa kira-kira? Mau macam gitu. Bukan lagi macam atau bermacam-macam. Kalau bahasa Jawa Timurnya mau macam, sangat banyak macamnya itu. Liyurau a'malahum agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Jadi nanti kita dibangkitkan kembali. Ini harus kita imani ini. Semua nabi mengabarkan itu. Bahwa semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan bentuk fisik disesuaikan dengan amal kita. Kalau fisik kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, jadi kita sekarang ini, nanti di akhirat dibangkitkan kembali, tapi fisik kita bukan ini lagi. Fisik kita dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Maka nanti bentuk manusia itu mau macam, bukan cuma macam-macam, mau macam. Ada yang wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Bangkit bercahaya sumringah itu ada. Sumeh, bukan siomay ya, sumeh. Itu sangat senengnya. Ada yang wujuh yauma idzin khasyiah, tertunduk, malu, lecek, kumel, cacat, bahkan ada berwajah binatang, naudzubillah. Sesuai dengan amalnya pokoknya. Itu wujuh yauma idzin khasyiah, amilatun nasibah, taslana rat hamiyah, tusqa min ainin dan seterusnya itu. Pokoknya begitulah keadaan. Itu dikabar semua nabi mengabarkan. Nanti kita akan dikumpulkan di mahsyar. Di mahsyar itu ada yang dapat fasilitas, ada yang nggak dapat fasilitas. Itu diterangkan semua oleh para nabi dan di situ nanti ada pembagian rapot. Beruntung yang menerima rapot dari arah kanan atau dari arah depan, celaka yang terima rapot dari arah kiri dan dilempar dari arah belakang. Nanti ada hisab, ada yang bebas hisab, ada yang diringankan dalam hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. Ada mizan, ada sirat. Terakhir surga atau neraka. Itu semua para nabi mengabarkan. Semua para nabi. Lah kok tiba-tiba ada orang mengatakan puncak dari kehidupan adalah kematian, setelah itu nggak ada lagi kehidupan, ya berarti dia tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Itulah kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang ateis. Karena orang-orang musyrik Mekah itu kebanyakan tidak percaya pada kehidupan setelah kematian. Nah, mereka tanya kepada Sayyidina Ali, kok kamu yakin dengan kehidupan setelah kematian? Alasan kamu apa? Kata beliau, dan jawaban beliau ini dipakai oleh Allahyarham Pak Ahmad Didat, gurunya Zakir Naik ya. Ketika ditanya oleh seorang ateis tentang hal ini, kata beliau, paling enggak masih mending saya lah.
percaya pada kehidupan setelah kematian, sehingga saya persiapan untuk menghadapinya. Kalau ternyata nanti saya mati tidak ada masalah, kata beliau. Tapi kalau ternyata ada, saya sudah siap. Daripada kamu tidak pernah persiapan. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada gimana? itu ngajak orang berpikir namanya. Ngajak orang berpikir. Jadi dihitung dari manapun, mengimani kehidupan setelah kematian dan mempersiapkan untuk kehidupan itu dihitung dari manapun. Di samping itu yang benar ya. Kalau kita pakai pertimbangan baik dan lebih baik, itu masih lebih baik daripada kita tidak persiapan. Tapi hakikatnya itu yang benar memang. Cuman tadi bahasa tadi itu dipakai untuk ngajak orang yang diajak bicara itu supaya berpikir gitu, supaya berpikir. Allah, itu semua para nabi itu menceritakan, mengabarkan hal ini. Adanya surga dan neraka itu dikabarkan juga di sana. Fakana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal imani bihadzal umur, bihadhil umuri. Maka adalah setiap para nabi itu mengajak kaumnya kepada mengimani perkara-perkara tadi itu, tauhid, kehidupan setelah kematian atau hari akhirat. Wa kana kullun minhum, dan adalah setiap dari mereka para nabi itu ya'ti musaddiqan li da'wati man qablahu, membenarkan dakwahnya nabi sebelumnya, wa mubasyiron, dan memberikan kabar gembira, bi bi'tsati man sayati ba'dahu, dan memberikan kabar gembira tentang diutusnya nabi yang akan datang setelahnya. Makanya kalau di Al-Qur'an itu dikabarkan misalnya setelah Nabi Ibrahim nanti akan diberi kabar gembira tentang Ghulamun alim dan Ghulamun halim. Kalau Ghulamun halim Nabi Ismail. Kalau Ghulamun alim itu Nabi Ishak. Dan Allah sudah kabarkan setelah Ishak nanti ada Yakub. Itu ketika Nabi Ibrahim masih ada, sudah dikabarkan. Termasuk yang seluruh para nabi diberitahu adalah di akhir zaman nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kalau di Injil itu yang saya tahu ada dua, Ahmed dan Muhammad, itu seperti itu. Nah, bahkan Quran menyatakan orang-orang ahli kitab terutama Yahudi itu mengenali nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW itu melebihi kenal mereka kepada anak mereka sendiri, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ka'ab al-Akhbar itu ketika masuk Islam, kan beliau tadinya Yahudi, ditanya, apa betul begitu bahwa orang-orang Yahudi terutama ahlu kitab itu, Yahudi atau Nasrani bahkan sebenarnya, itu mengenali Nabi Muhammad SAW itu melebihi mereka mengenali anak-anak mereka sendiri? Jawabannya benar katanya. Saya kenal betul Nabi Muhammad sebagai Nabi itu ketika masih di Yahudi dari tanda-tandanya. Jadi dalam Taurat, dalam Injil sudah ada tanda-tanda fisik Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sementara anak saya sendiri, kata beliau ketika beliau masih Yahudi dulu, mengatakan saya tidak tahu ini apakah anak saya atau hasil dari orang lain, saya juga nggak tahu. Itu jawaban beliau. Ketika beliau masih Yahudi dulu jawabannya begitu. Nah, jadi saya nggak tahu ini anak saya asli atau bukan, saya juga nggak tahu. Kalau sekarang kan bisa tes DNA. Jadi singkat kata singkat cerita, itulah kenyataannya. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu tahu ada datang ke Madinah itu karena dapat kabar dari pendetanya yang Nasrani gitu, bahwa sudah diutus kebenaran itu sekarang ada di Yathrib sana. Kamu datang ke sana, Thaibah atau Madinah, kamu datang ke sana. Cirinya ini. Itu padahal pendetanya nggak pernah ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi bisa sangat mengenali ciri-cirinya, dan itu terkonfirmasi oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa ternyata memang semua ciri-ciri yang diceritakan oleh sang pendeta tadi itu benar ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pendeta Bahirah ketika melihat Nabi kita Muhammad SAW yang masih remaja itu, beliau langsung keluar dari gerejanya itu, karena beliau melihat dari kejauhan semua tanda-tanda kenabian itu ada pada anak ini, termasuk Warokoh bin Naufal, saudaranya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu beliau juga mengatakan, ini yang datang sama kamu itu namus, itu yang datang sama Musa, yaitu malaikat Jibril maksudnya. Nanti kalau kamu
Kalau saya nututi kamu sudah dilantik jadi nabi, kalau saya gitu, saya akan ngikuti kamu. Tapi beliau keburu wafat sebelum hal itu semua terjadi. Allahu Akbar. Wahakada, dan demikianlah faqad talahaqat bi'satuhum ila mukhtalfil aqwami wal umami liyu'akkidal jami'a haqiqatan wahidatan umiru bitablighiha wa hammalan nasa 'alal id'ani laha. Jadi demikianlah diutusnya para nabi itu kepada banyak kaum atau banyak umat itu untuk mengokohkan keseluruhan hakikat yang satu, di mana mereka diperintah untuk mengajarkannya kepada manusia agar taat kepada ketentuan itu. Ala wahiyat-dinunatulillah, yaitu kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Jadi semua nabi itu mengajarkan satu hal, hakikat yang satu, yaitu apa? Kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah. Semua nabi itu wahdah, ya hanya kepada Allah saja. Wa hadza ma bayyanahu Allah Ta'ala biqaulihi fi kitabil karim. Inilah yang dijelaskan oleh Allah langsung di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an yang mulia, yaitu di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 13 itu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi semua nabi tidak ada beda kalau dalam masalah akidah. Semua nabi sama, yaitu mengajak kita semua kepada wahdaniyatullah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, dan tunduk serta patuh hanya kepada Allah. Kalaupun nanti ada istilah patuh kepada para nabi dan rasul, itu otomatis sepaket. Karena atiullah wa atiur rasul itu sepaket. Bagaimana kita tidak mentaati Rasulullah sementara Rasul itu adalah utusan Allah? Maka mentaati Rasulullah itu sama dengan mentaati Allah. Nah, nanti ada ketaatan pada orang tua, pada guru dan macam-macam. Kalau ini berlaku ketentuan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Itu rumus itu. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal durhaka kepada al-khaliq. Itu rumus itu. Kalau Allah dan Rasulnya sepaket lah itu. Karena nggak mungkin Allah dan Rasulnya berbeda, itu nggak mungkin. Tapi kalau udah perihal selain Allah dan Rasulnya, ada rumus dasar itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena agama ini mengajarkan kepada kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh patuh kepada selain Allah dalam hal durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Nah, makanya kalau bahasa Al-Qur'annya misalnya terkait dengan orang tua itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Di Al-Ankabut itu mana itu? Wa in jahadaka ala tusika wa in jahadaka ala antusika. Gimana itu? Dan andaikan kedua orang tua menyuruh kamu untuk berlaku syirik, maka jangan taati. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika diperintah oleh ibunya untuk keluar dari Islam dengan ancaman ibunya mau bunuh diri, enggak peduli itu. Padahal Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ada orang yang sangat patuh kepada ibunya. Tapi ketika diperintah untuk keluar dari Islam, beliau tidak mau. Ibunya ngancam mau bunuh diri, beliau enggak peduli.
Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya itu lebih patut untuk dicintai, ditaati daripada orang tua. Walaupun prakteknya kita jangan terlalu kaku juga ya. Karena dalam Islam itu tetap walaupun orang tua kita musyrik, kita tetap diperintah untuk berbakti. Nah, namun maksud saya itu kalau harus memilih gitu maksudnya, tetap yang dipilih adalah Allah dan Rasulnya. Karena tidaklah beriman seseorang itu hingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya dan dirinya sendiri. Nah, dalam Islam itu rumusnya sederhana sebenarnya. Kenapa kalau kita diperintah untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada harta kita, keluarga kita dan diri kita sendiri. Ini rumus ya. Apa yang kita mau untuk diri kita belum tentu baik untuk kita. Itu catat baik-baik. Saya ulang ya, apa yang kita mau untuk diri kita itu belum tentu baik untuk kita. Tapi apa yang Allah mau untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita, pasti baik untuk kita. Pasti itu. Pasti itu. Makanya kita disuruh lebih mentaati Allah dan disuruh lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada diri kita, keluarga kita dan harta kita. Karena belum tentu maunya kita itu baik untuk kita. Maunya kita untuk keluarga kita belum tentu baik untuk keluarga kita. Maunya kita untuk harta kita belum tentu baik untuk harta kita. Contoh. As-salatu khairum minan naum. Kalau maunya nafsu tidur apa bangun? Tidur maunya kan. Kalau dituruti bagus apa jelek itu? Jelek. Yang bagus bangun. Ya, bangun itu maunya Allah apa maunya kita sebenarnya? Maunya Allah. Puasa Ramadan dilarang makan dan minum di siang hari. Itu maunya Allah apa maunya kita sebenarnya? Kalau maunya kita aslinya kan makan, minum enak-enak gitu. Iya, tapi Allah suruh kita menahan diri dari semua itu. Dan yang baik yang mana itu? Menahan diri itu yang baik itu. Itu seperti itu. Berkaitan dengan harta. Kalau maunya diri kan kita nikmati sendiri ya, enggak usah dibagi ya. Tapi Allah suruh keluarkan sebagian untuk dalam zakat, infak, sedekah. Kalau menurut kita yang bagus kan untuk kita sendiri aja, enggak usah capek-capek kerja bagi-bagi. Tapi Allah bilang bagi. Di situ ada keberkahan. Di situ ada kebaikan yang Allah janjikan, Allah lebihkan nanti dan seterusnya. Nah, ini ya itu tadi saya katakan tadi itu. Apa yang kita mau untuk diri kita belum tentu baik untuk kita. Tapi apa yang Allah mau untuk kita pasti baik untuk kita. Makanya dikatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu. Kami berlindung kepada Allah dari syurur pakai shin ya, syururi anfusina, keburukan. Kalau surur itu malah bahaya nanti. Kami berlindung kepada Allah dari kebahagiaan diri kami. Oh, malah enggak bahagia nanti. Yang betul syurur pakai shin. Min syurur dari keburukan diri kami. Itu. Allahu Akbar. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah. Boleh. Kalau nggak ada saya teruskan lagi gitu maksud saya. Ini di online ada yang nanya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana supaya kita rajin sholat tahajud supaya mudah bangun? Saya sholat tahajud jarang-jarang Pak Ustadz, kepingin tidak pernah tinggalkan tahajud. Ya kalau ingin dimudahkan dalam sholat tahajud, pas mau tidur niat mau bangun sholat tahajud. Nah, kalaupun nanti bablas berarti sudah dapat pahala niat seperti sudah tahajud sekali utuh. Nah terus supaya dimudahkan niat pertama, yang kedua mohon pada Allah supaya dimudahkan untuk bangun sholat tahajud. Kalau dulu guru saya ngajari saya baca inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 kali atau berapa kali terserah jenengan lah. Mohon pada Allah agar dibangunkan jam berapa. Nah, nanti insyaallah dengan izin Allah akan ada yang diperintah oleh Allah untuk membangunkan kita. Gak tahu apa jin sama malaikat. Insyaallah. Tahajud itu sesuai dengan namanya bangun dari tidur ya. Jadi kalau belum tidur berarti belum tahajud. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya salat malam itu sudah hasil dari setelah maghrib sampai sebelum subuh. Cuman yang lebih aman saya lebih condong kepada setelah isya sampai dengan sebelum subuh. Jadi kalau misalnya panjenengan habis sholat isya tidur sebentar,
terus dibangun istri, Mas, ya bangun walaupun belum setengah malam misalnya, tidak apa-apa. Karena Nabi itu di surah Al-Muzammil bangunnya itu tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Ya, tapi itu idealnya berarti. Idealnya itu. Kalau untuk kita barangkali sepertiga malam akhir. Ya, jam 2 atau jam 3. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Ayo yang mau marah-marah. Kalau nggak ada saya teruskan. Yang mau marah-marah boleh. Iya, tanya, protes, marah boleh. Oke, monggo. Mengenai Sirah Nabawi ini, Nggih. sudah digambarkan oleh para nabi terdahulu ya. Iya, betul. Dan kita alami sekarang, kan dulu kita alami, jadi memang namanya Sirah itu mungkin buat pelajaran kita ya. Bagus. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW dibawa kepada beliau itu kepalanya Abu Jahal pas perang Badar oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang menggorok lehernya Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang, ya Rasulullah, ini kepala Abu Jahal. Al-udhun bil udhun, kuping dengan kuping. Abdullah bin Mas'ud itu pernah baca Quran terang-terangan di Ka'bah. Sama Abu Jahal itu ditangkap, dipotong kupingnya itu. Kisosnya ya Rasul, al-udhun bil udhun, kuping dan kuping. Warra'su, adapun kepala ini fudlah, bonusnya. Jadi apa? Kuping dan kuping, kepala bonusnya. Apa kata Nabi? Inilah Fir'aun hadhihi zaman. Ini Fir'aun zaman ini. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Musa itu di masa Nabi Fir'aunnya adalah Abu Jahal itu. Makanya setiap zaman akan selalu ada, ya kira-kira gitu ya. Tapi jangan menyamakan siapa-siapa dengan Fir'aun. Jangan, saya enggak. Saya cuma cerita ini aja. Nanti kemana-mana nanti ceritanya. Satu. Yang kedua, ketika Nabi Fathu Mekah. Ketika Nabi Fathu Mekah itu ada beberapa tawanan yang siap dieksekusi dan Nabi saat itu full power. Kalau Nabi mau habis semua itu. Apa kata Nabi saat itu depan tawanan-tawanan Fathu Mekah itu? Hari ini saya akan berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, yaitu sudah saya maafkan semuanya. Jadi antum mutolakah, kalian sekarang sudah saya maafkan dan kalian bebas. Itu beliau, saya hari ini akan berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi kejadian itu dianggap seperti kejadiannya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kita tahu sebelum Nabi hijrah itu kan Nabi dicaci maki oleh siapa? Orang-orang Quraisy sendiri, kafir Quraisy. Dicaci maki, disakiti, diancam mau dibunuh, macam-macam. Nah, itu sementara ketika Fathu Mekah semua jadi tawanan kan. Kalau Nabi mau membalas bisa nggak? Bisa banget. Tapi Nabi berkata sebagaimana Nabi Yusuf yang sebelumnya dikerjain oleh saudaranya, di mana Nabi Yusuf memaafkan semua saudaranya. Maka kata Nabi sebagaimana dulu Yusuf berkata kepada saudaranya, saya pun akan berkata begitu kepada kalian. Maka fa'antum muttalaqah, kalian semua bebas sekarang. Itu seperti itu. Jadi begitu. Jadi memang betul setiap zaman itu kalau kita bercermin kepada sejarah kadang ada persinggungannya sebenarnya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Hari ini kan kita ada HP-nya gitu ya. Zaman Rasulullah kan memang nggak ada ya. Terus. Ya kan? Terus. Apakah itu tidak sunnah gitu Ustaz? Maksudnya tidak atau gimana gitu? Karena ini menurut saya hasanah juga sih, kebaikan kan buat belajar anak. Kan? Iya. Dulu kan tidak ada laptop, dulu tidak ada TV. Tapi kita sekarang kan pakai itu semua buat mempermudah informasi lah. Iya. Itu mungkin kita pakai itu semua gimana kita mengubah sunnah apa malah dosa gitu. Baik. Pertanyaannya ini lumayan nih. Iya, Alhamdulillah. Stripping ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lihat dalam bentuk handphone, dalam bentuk TV atau apapun, media-media dakwah atau media-media maksiat sekarang ini,
Ya kan itu media dakwah dan media maksiat ini kan. Iya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita ini adalah perkara baru. Perkara baru itu bahasa Arabnya bid'ah. Ini bid'ah ini. Jadi kalau Bapak nanya apakah ini bid'ah? Ya ini bid'ah. Bid'ah perkara baru yang memang dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW itu belum ada. Nah, terus bagaimana mengenai menggunakannya? Maka dikembalikan kepada kaidah dasarnya. Ini perkara apa dulu ini? Ini perkara teknologi, ini perkara duniawi atau perkara ibadah? Oh, ini perkara duniawi kan? Nah, kalau perkara duniawi kembali pada kaidah dasarnya. Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang menggunakan ini berarti boleh, tidak ada masalah. Yang penting untuk apa aja. Kalau untuk maksiat berarti tidak boleh. Kalau untuk taat maka tidak ada masalah. Jadi kembali untuk apa? Kegunaannya betul. Nah, jadi kembalikan ke kaidah dasarnya aja. Jadi nanti silakan masuk nanti motor menggunakan speaker, lampu dan macam-macam ini. Ini kan perkara-perkara yang mungkin di masa Nabi mungkin belum ada, tapi sekarang menjadi ada, maka itu diperbolehkan selama digunakan untuk kebaikan dan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama tidak ada dalil yang melarang maka hukumnya adalah boleh itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Yes, sama-sama. Apa ya? Ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau secara bahasa ya bid'ah, secara bahasa. Ya, secara bahasa. Tapi secara syar'i tidak insyaallah. Kenapa? Karena tadi sesuatu yang baru berkaitan dengan perkara-perkara duniawi ini hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Ini kalau mau kita kembangkan gini, soalnya ada sebagian orang itu yang dikit-dikit nganggap satu kejadian itu sebagai satu amalan ibadah. Oh ini ritual sehingga diberlakukan kaidah ibadah di mana al aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Jadi hukum asalnya ibadah itu adalah terlarang hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Nah, sehingga kadang ada orang itu yang terlalu semangat menganggap apa-apa yang berkaitan dengan kegiatan tertentu itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Padahal kita harus bisa bedakan antara mana ritual, mana seremonial, itu beda. Jadi ritual sama seremonial itu beda. Ya, kalau ritual itu ibadah, kalau seremonial itu muamalah. Itu muamalah. Ya, dan macam-macam. Dan ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan contoh gini. Sering orang nanya ke saya, Ustaz, boleh nggak kita mengadakan pengajian pranikah? Sebelum ada akad nikah ada pengajian pranikah berapa pekan sebelumnya misalnya. Ya saya jawab, boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Kenapa? Kan ini bukan ritual tapi seremonial. Seremonial menjelang acara pernikahan. Dan lagi pula kalau kita buka di fikih, pernikahan ini masuk dalam walaupun ibadah tapi ibadah ghairu mahdhah, muamalah kan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pernak-pernik itu selama tidak ada larangan tidak ada masalah, saya bilang gitu. Itu seperti itu. Termasuk akikah. Akikah nanggap marawis misalnya, pentabok itu. Pentabok itu. Ya, saya jawab nanti buka dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis. Itu akikah itu masuk dalam bab al-atimah wal ashribah, makan minum. Makan minum itu muamalah atau ibadah? Ibadah, muamalah. Kalau ibadah ghairu mahdhah. Nah, hukum asalnya apa? Boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada yang melarang ya boleh sah-sah saja. Bahwa kemudian ada masalah khilafiyah mu'tabar, masalah musik, itu kan oke lah, itu diskusi ulama lah itu ya. Masalah khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup nggih? Ya, makanya kalau kita ngomong fikih dinamikanya luar biasa. Makanya saya pilih kitab fikih sirah nabawiyah karena nanti kita tidak hanya bicara sirah tapi kita juga bicara fikih dengan dinamikanya. Karena al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan ilat alasan hukumnya, baik ada atau tidak adanya alasan hukum itu. Jadi dinamis lah. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita,
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.